وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Masih kita berbicara tentang Yahudi sampai pada al-Yahud alladzina hazzabul ahzab. Bahwa Yahudilah yang membentuk pasukan sekutu atau yang memberikan semangat kepada mereka pasukan Ahzab untuk memerangi bersama-sama, memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Ibnu Ishaq rahimahullah, "Wa kana alladziina hazzabul ahzaba min Quraisy wa Ghatafan wa Bani Quraidah adalah Huyai ibn Akhtab wa Sallam ibn Abil Huqaiq wa Abu Rafi' wa Rabi' ibn Rabi' ibn Abil Huqaiq dan juga Abu Ammar wa Wahwah ibn Amir wa Hawdah ibn Qais. Kata Ibnu Ishaq bahwa yang membentuk pasukan sekutu bergabungnya beberapa unsur-unsur kufar. Yang pertama kufar Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Dan kemudian Yahudi Bani Ghatafan. Dan yang ketiga Yahudi Bani Quraidah. Ini walaupun kita belum membahas perang Ahzabnya ya. Bahkan perang Badar saja belum. Ya. Tetapi ini hanya berbicara tentang Yahudi bahwa mereka juga termasuk orang-orang yang membikin atau yang mempengaruhi mereka agar bergabung untuk memerangi Rasulullah SAW. Di antaranya tokoh-tokoh yang mempengaruhi mereka dan mengajak mereka untuk bergabung antara musyrikin Quraisy dengan Yahudi Ghatafan dan Yahudi Bani Quraidah adalah Huyai ibn Akhtab dan Sallam ibn Abil Huqaiq dan Abu Rafi' dan juga Rabi' ibn Abil Huqaiq dan Abu Ammar dan Wahwah ibn Amir dan Hawdah ibn Qais. Amma Wahwahun wa Abu Ammar wa Hawdah famin Bani Wa'il. Adapun tiga orang tadi, Wahwah wa Abu Ammar dan Hawdah adalah dari suku Bani Wa'il. Wa kana sa'iruhum min Bani Nadir, sedangkan yang lainnya semuanya adalah dari Bani Nadir, dari suku Bani Nadir. Falamma qadimu ala Quraisy, merekalah tokoh-tokoh ini yang datang kepada Quraisy dan menawarkan kerjasama. Bagaimana kalau kita perangi orang ini bersama-sama, kalian dan orang-orang Yahudi. Bayangkan ikhwan fillah azakumullah, mereka orang-orang Yahudi justru meminta bantuan pada musyrikin
untuk memerangi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka ketika datang kepada Quraisy, berkata tokoh-tokoh Yahudi tadi, haulai ahbar Yahud wa ahlul ilmi bil kitabil awal fasaluhum adinukum khair am dina Muhammad. Ketika datang pada Quraisy, maka orang-orang Quraisy merasa kebetulan mereka didatangi oleh tokoh-tokoh ahli ilmu, katanya. Ahli ilmu dalam tanda petik. yakni ahli ilmu Yahudi, ilmu tentang kitab-kitab terdahulu. Maka mereka berkata, haulai ahbaru Yahud, ini mereka pendeta-pendeta Yahudi datang, ahlul ilmi bil kitabil awal, orang yang berilmu tentang kitab yang pertama, kitab-kitab terdahulu. Fasaluhum adinukum khair am dina Muhammad, tanyakan pada mereka ini, apakah agama kalian yang baik, yang lebih baik, atau agamanya Nabi Muhammad SAW? Tentunya mereka hanya menyebut dengan namanya saja, Dinu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fasa'aluhum, akhirnya mereka pun bertanya kepada tokoh-tokoh Yahudi, kepada pendeta-pendeta Yahudi yang datang, yaitu Huyai bin Akhtab, Salam bin Abil Huqaiq, dan juga Abu Rafi dan Rabi bin Rabi, dan juga Abu Ammar dan Wahwah bin Amir dan Haudah bin Qais. Mereka bertanya dengan pertanyaan, apakah agama kami yang lebih baik atau agamanya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Perhatikan ikhwan fillah, azakumullah, siapa yang bertanya? Orang-orang musyrikin, penyembah berhala, penyembah batu, penyembah kuburan. Orang-orang yang dalam keadaan musyrikin, yang sejak awal, sejak dahulu Yahudi dan musyrikin selalu bertentangan. Yahudi mengajak untuk beribadah kepada Allah, sedangkan musyrikin mensekutukan Allah dengan berhala-berhalanya. Tetapi ketika ditanya oleh orang musyrikin, wahai Yahud, agama siapa yang lebih baik? Agama kami atau agamanya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Apa kata mereka? Qalu bal dinukum khairun min dinih. Bahkan agama kalian lebih baik daripada agama dia. Wa antum ahda minhu, dan kalian lebih terbimbing ke dalam hidayah daripada orang ini, daripada Rasulullah SAW. Wa mimman ittaba'ahu, daripada orang ini dengan pengikut-pengikutnya. Subhanallah. Orang musyrikin dikatakan lebih mendapatkan petunjuk daripada Nabi, Rasul. Orang-orang musyrikin dikatakan agamanya lebih baik daripada agama Rasulullah SAW yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Jelas ucapan ini ucapan dusta dari mereka, bukan ucapan jujur. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi tahu bahwa yang dibawa oleh Rasulullah SAW mirip dengan apa yang ada pada mereka. Apalagi berita-beritanya persis, bukan hanya mirip. Kalau berita-berita tentang akhirat, berita tentang hari kiamat, berita tentang para rasul, persis sama dengan apa yang ada pada mereka. Tetapi justru mereka menyatakan musyrikin lebih mendapatkan petunjuk. Bukankah artinya bahwa musyrikin lebih mendapatkan petunjuk dari ajaran mereka juga? Iya kan? Karena yang dibawa oleh Rasulullah SAW sama dengan apa yang dibawa oleh mereka. yakni ajaran Nabi, ajaran para rasul, ajaran mengesahkan Allah SWT, mereka ngerti. Ikhwan fillah, ternyata karena urusan dunia mereka lebih memuji musyrikin. Karena urusan dunia mereka menyatakan musyrikin lebih benar. Ini yang namanya penjilat. Ini namanya basa-basi, hanya sekedar menyenangkan orang-orang Quraisy. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alam tara ila alladziina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Tidakkah kau lihat orang-orang yang diberi kitab, mereka justru lebih percaya kepada jibti wat taghut, dan kemudian menyatakan haula'i ahda, mereka itu lebih mendapatkan petunjuk daripada kalian. Itu lanjutan ayatnya. Mereka orang-orang Yahudi, kata Allah, lihatlah orang-orang Yahudi itu, mereka diberi kitab, tetapi justru mereka lebih percaya kepada jibti wa taghut. Siapa jibti wa taghut? Di dalam tafsirnya diantaranya adalah
tokoh Yahudi tadi yang bernama Huyai ibn Akhtab, itulah jibt dan tauhidnya. yakni percaya kepada tokoh tauhid, tokoh jibt dari kalangan Yahudi, dan menyatakan bahwa musyrikin ahda minal ladina amanu sabila, lebih mendapatkan petunjuk, lebih mendapatkan hidayah ke jalan yang lurus katanya. Berkata Ibnu Hisham, al-jibtu 'inda al-Arab ma 'ubida min dunillahi tabaraka wa ta'ala. Al-jibt menurut orang-orang Arab maknanya adalah semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan taghut adalah kullu ma adalla 'anil haq, semua yang sesat dari kebenaran, semua yang menyimpang dari kebenaran. Wa jam'ul jibt jubut. Bentuk jamak dari jibt adalah jubut, sedangkan bentuk jamak dari taghut adalah tawaghit. Allah sebut mereka tokoh-tokoh sesat tadi dengan jibt wa taghut. Berkata Ibnu Hisham, wa balaghana 'an Ibnu Abi Najih annahu qala al-jibt as-sihr wa taghut syaitan. Tafsir lainnya dari ayat ini adalah bahwasanya kata Ibnu Hisham, sampai kepadaku berita dari Ibnu Abi Najih bahwa jibt maknanya adalah sihir dan tukang-tukang sihir. Itu jibt. Sedangkan taghut adalah syaitan. Dan ini tidak bertentangan dengan tafsir yang pertama. Tafsir yang pertama, jibt adalah yang disembah selain Allah, sedangkan taghut adalah yang sesat. Tafsir kedua, jibt adalah sihir, taghut adalah syaitan. Dan masih ada tafsir-tafsir lainnya yang semuanya adalah contoh-contohnya. Semuanya adalah contoh-contohnya. Sehingga berbeda-beda. Ada yang mencontohkan syaitan, itu taghut. Ada yang mencontohkan tukang sihir, itu taghut. Ada yang menafsirkan kullu ma'ubida, semua yang disembah, pokoknya itu adalah taghut, dan seterusnya. Adapun definisinya, kullu ma tajawaza bihil abdu hajjahu. Kullu ma tajawaza bihil hajj. Semua yang melampaui batas, atau semua yang menyebabkan para hamba melampaui batas, maka dia taghut. Apakah dia syaitan menyebabkan manusia melampaui batas, maka syaitan taghut. Apakah tokoh penyesat umat dengan sebab dia semua jadi melampaui batas, itu juga taghut. Atau semua sesembahan-sesembahan yang menyebabkan para penyembah-penyembahnya menjadi musyrikin, itu juga taghut. Dan al-jibt at-taghut, jibt dan taghut hampir sama maknanya. Semua yang menyebabkan manusia menjadi sesat, semua yang menyebabkan manusia menjadi kufur, menjadi musyrik, maka dia adalah taghut. Ayat berikutnya, wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Dan mereka berkata, orang-orang yang mengikuti jibt dan taghut, padahal sudah diberi Taurat oleh Allah, sudah pernah diutus Rasul kepada mereka, yaitu Nabi Musa. Ternyata mereka lebih memilih, lebih percaya kepada jibt dan taghut. Termasuk jibt dan taghut dalam bentuk Huyai ibn Akhtab, dalam bentuk Abil Huqaiq, dan dalam bentuk Abu Ammar dan Wahwa dan lain-lainnya. Dikatakan, yaqulun, dan mereka berkata, lilladzina kafaru, terhadap orang-orang kafir musyrikin, haulai, mereka itu lebih mendapatkan petunjuk, lebih mendapatkan hidayah daripada orang-orang yang beriman. Subhanallah. Musyrikin dikatakan lebih benar daripada muslimin. Musyrikin jelas-jelas menentang Allah, sedangkan kaum muslimin beribadah pada Allah. Tetapi Yahud menilainya kaum musyrikin lebih baik, lebih mendapatkan petunjuk daripada muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, am yasudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih faqad atayna ala Ibrahim alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima. Apakah mereka itu iri kepada manusia? Apakah mereka itu dengki, hasad atas apa-apa yang Allah berikan kepada mereka? Min fadlihi, dari fadilahnya. Ini Rasulullah dan para sahabatnya beribadah kepada Allah,
percaya kepada Nabi Musa dan percaya kepada kitab Taurat, membenarkan apa yang ada pada mereka. Sedangkan yang satu lagi, musyrikin, kafirin, menentang seluruh para rasul, menentang Allah Subhanahu wa taala, menentang kitab-kitab yang terdahulu, menentang kitab Taurat dan menentang kitab Zabur dan kitab Injil. Dan menentang para rasul Nabi Musa dan Nabi Isa. Musyrikin. Kira-kira kalau mau jujur, Yahudi akan lebih membela yang mana? Yahudi akan menilai mana yang lebih baik di antara dua golongan ini. Rasulullah dan para sahabatnya yang beriman kepada Allah dan para rasul dan beriman pula pada kitab-kitab terdahulu, atau musyrikin yang menentang seluruh para rasul dan menentang Nabi Musa dan Nabi Isa dan menentang kitab Taurat dan kitab Injil. Kalau mau jujur, kira-kira mana yang akan dikatakan lebih baik oleh mereka? Jelas muslimin, harusnya. Sebagaimana muslimin pun ketika melihat peperangan dan pertikaian antara Romawi dan Persia, lebih mendukung mana muslimin? Lebih berharap menang yang mana? Romawi atau Persia? Romawi, orang-orang Nasrani. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka percaya pada para rasul, mereka percaya pada kitab-kitab terdahulu. Sedangkan yang satu lagi Persia, penyembah api, musyrikin. Penentang seluruh para rasul dan tidak percaya pada kitab-kitab seluruhnya. Mana yang lebih diharapkan menang oleh kaum muslimin? Tentunya mereka, orang-orang yang masih kenal Allah. Walaupun ada kekufuran pada mereka, tapi mereka masih kenal Allah. Daripada penyembah-penyembah api, musyrikin, Persia. Sehingga mereka berharap. Ternyata kalah Romawi. Ya Rasulullah, Romawi terkalahkan. Kata Rasulullah SAW, membacakan ayatnya, Ghulibatir Rum. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Iya, Romawi terkalahkan di tempat dataran bumi yang rendah. Dan berapa lama lagi dia akan menang? Jangan khawatir. Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Yani Romawi kalah. Tapi sebentar lagi Romawi akan menang dalam beberapa tahun. Kata Allah SWT, maka Nabi menyampaikannya kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar dengan lantangnya bahwasanya Romawi akan menang, saya yakin. Kata musyrikin, tidak bisa, tidak mungkin. Sudah jelas kalah, tidak akan bisa menang lagi. Katanya Abu Bakar, aku bersumpah dengan nama Allah dan aku berani bertaruh. Waktu itu masih belum dilarang. Taruhan. 10 tahun lagi akan kalah Persia dan akan menang Romawi. Boleh kita bertaruh. Sampai kepada Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, keliru. Ya Abu Bakar, fi bid'i sinin. Bid'i sinin itu dari 3 sampai 9, tidak sampai 10. 3 sampai 9. Kamu ganti. Maka Abu Bakar datang kepada musyrikin. Aku ralat perjanjian tadi. Bukan 10 tahun, 9 tahun. Enggak sampai 9 tahun akan kalah. Dan aku tambah totoannya. Aku tambah taruhannya. Heran apa gak heran musyrikin? Aneh. Kalau 9 tahun dengan 10 tahun, lebih enak mana kalau untuk taruhan? Sebelum 9 tahun atau sebelum 10 tahun? Dikurangi waktunya menjadi 9 tahun. Berarti kan lebih kecil kemungkinannya. Tadinya kemungkinannya 10 jadi 9. 9 tahun. Yang tadi 10 tahun jadi 9 tahun. Kurang 1 tahun kemungkinannya. Kalau lebih dari 9 tahun kalahnya, maka Abu Bakar yang kalah. Padahal kalau bilang 10 tahun, kan 9 ke bawah menang terus. Enggak, kurangi. Tidak sampai 9 tahun akan menang. Romawi. Tambah taruhannya. Ditambah taruhannya, kemungkinannya diperkecil. Aneh ini orang. Kok yakin banget? Kata Abu Bakar, saya yakin dan seyakin-yakinnya karena beritanya dari Allah. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa annahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Justru
dia akan menang fi bid'i sinin, beberapa tahun lagi. Kemungkinannya dari 3 sampai 9. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala membuktikan dan Rasulullah SAW terbukti ucapannya hak. Demikian pula ayat yang turun adalah pas tepat. Yang mau kita sampaikan adalah bahwa kaum muslimin hatinya berharap kalau ahlul kitab itu lebih menang daripada musyrikin Persia. Iya kan? Ini jujur namanya. Kenapa? Kalau membandingkan antara dua, yang ini kenal Allah, yang ini kenal kitab-kitab, yang ini dalam keadaan masih mengenali para rasul, sedangkan yang ini musyrikin, kafirin, penentang seluruh para rasul. Tetapi dasar Yahudi, mereka justru terbalik. Membandingkan antara muslimin dengan musyrikin, lebih membela musyrikin dan menyatakan innahum bahwa haula'i ahda minal ladzina amanu sabila, bahwa mereka kaum musyrikin lebih terbimbing dengan hidayah daripada orang yang beriman jalannya. Pada kadzab, dusta. Mereka adalah orang-orang yang berdusta. Al-Yahud yunkiruna tanzil. Pembahasan berikutnya bahwa Yahudi mengingkari apa-apa yang turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Sukain wa Adi bin Zaid, berkata Sukain dan Adi bin Zaid, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma na'lam anna Allah anzala ala basharin min syai'in min ba'di Musa. Wahai Muhammad, kami enggak pernah tahu bahwa Allah akan menurunkan kepada manusia lain setelah Musa. Ini kata si Yahudi ini, Sukain dan Adi ibn Zaid, bahwa aku dan kami semua tidak pernah mendengar bahwa Allah akan menurunkan wahyunya, menurunkan kitabnya, mengangkat seorang rasul setelah Musa seorang pun. Setelah Musa enggak ada lagi. Fa'anzalallahu ta'ala dzalika qaulahum. Maka Allah pun membahas apa yang mereka ucapkan. Kata Allah, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan kami telah mewahyukan kepada engkau, yakni Rasulullah SAW, Rasul terakhir, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi yang setelahnya. Kami wahyukan juga kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Asbat, wa Isa, wa Ayyub, wa Yunus, wa Harun, wa Sulaiman. Dan kami berikan kepada Daud Zabur. Kami berikan Zabur kepada Daud. Rasul-rasul kadang kami telah kisahkan kisah mereka pada kamu. Dan rasul-rasul yang kami tidak kisahkan pada kalian. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah mengajak bicara Musa secara langsung. Para rasul-rasul yang memberitakan kabar-kabar gembira bagi orang-orang yang mau percaya. Wa mundirin, dan memberikan peringatan-peringatan dan ancaman-ancaman bagi mereka-mereka yang menentang. Di alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah, agar tidak ada lagi bagi manusia alasan-alasan setelah Rasul-Rasul diutus. Ini enggak ada alasan lain. Enggak ada alasan saya tidak tahu, saya tidak diutus Rasul, saya tidak mengerti, enggak ada. Karena setiap generasi Allah utus Rasul pada mereka. Wa kana Allahu 'azizan hakima, dan bahwasanya Allah Maha mulia lagi Maha memiliki hikmah. Perhatikan ayat ini. Membantah Sukain dan Adi bin Zaid, dua tokoh Yahudi tadi, dari beberapa sisi. Pertama, Allah menyatakan bahwa Allah mewahyukan pada Rasulullah SAW
sebagaimana Allah wahyukan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ini bantahan pada mereka yang berkata, kami nggak tahu bahwa Allah memberikan wahyu kepada nabi-nabi lain selain Nabi Musa atau setelah Nabi Musa. Bantahan pertama, inna auhayna ilaik. Allah berfirman, kami benar-benar mewahyukan kepada engkau wahai Rasul. Yang kedua, kata Allah bahwa Rasul-Rasul tidak semuanya kami ceritakan pada kalian. Ada Rasulan qad qasasnahu alaik, ada Rasul-Rasul yang kami ceritakan, dan ada Rasul-Rasul yang lam naqsushum alaik, yang kami tidak ceritakan kepada kamu. Jangan kalau kamu tidak tahu, berarti tidak ada. Keliru. Ini bantahan yang kedua. Jangan kamu menganggap bahwa kalau kalian tidak tahu, berarti bukan Rasul. Padahal ada Rasul-Rasul yang qad qasasnahum alaik, ada Rasulan lam naqsushum alaik. Ada Rasul-Rasul yang kami belum ceritakan kepada kamu. Perhatikan ucapan Yahudi sejak kemarin. Sejak beberapa bab yang lalu. Selalu mengatakan, mana alam. Kami tidak pernah tahu. Kami tidak pernah dengar. Kami tidak tahu. Kami tidak pernah dengar. Seakan-akan. Kalau mereka tidak tahu, berarti salah. Kalau mereka tidak dengar, berarti tidak mungkin. Ini kesombongan namanya. Kalau mereka tidak tahu, berarti tidak ada. Barangkali mereka memang tidak mempelajari Tauratnya sendiri, sehingga mereka tidak tahu. Padahal ada dalam Taurat. Akan datang seorang Nabi yang bernama Ahmad atau Muhammad atau Mahi. Ada nama-nama Rasulullah SAW dan julukan-julukan beliau. Dan beliau kenalkan dirinya. Ana Muhammad, wa ana Ahmad, wa ana al-Mahi, wa ana al-Masih, dan seterusnya. Muslimin saya hormati. Menunjukkan kalau mereka itu bodoh, tidak mempelajari kitab Tauratnya, dan tidak mempelajari apa yang mereka dengar dari Nabi Musa alaihissalam. Sehingga mereka tidak tahu. Sehingga mereka tidak tahu, tidak jadi alasan. Kami nggak pernah dengar. Ya nggak pernah dengar, nggak pernah ngaji. Nggak pernah mempelajari Tauratnya. Maka Allah katakan, kemungkinan keduanya. Itu kalau mereka tidak mempelajari kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, mereka pelajari. Tetapi mungkin saja ada Rasul-Rasul yang tidak diceritakan. Lah apakah kalau tidak ada, tidak diceritakan pada kalian, berarti nggak ada? Ini yang kedua. Tetapi alhamdulillah Rasulullah SAW adalah seorang Rasul yang diceritakan dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dan juga dalam suhuf Musa, suhuf Ibrahim. Dikisahkan akan datangnya seorang Nabi terakhir yang namanya Ahmad atau Muhammad. Wadakhala ala Rasulullah SAW jama'atun. Wadakhalat ala Rasulullah SAW jama'atun minhum. Sekelompok dari mereka masuk menemui Rasulullah SAW. Faqala lahum. Maka Nabi berkata pada mereka, ama wallahi innakum la ta'lamuna anni rasulun ilaikum minallah. Sungguh ketahuilah demi Allah, saya yakin bahwa kalian mengetahui bahwa aku itu Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Saya yakin kalian tahu. Apa jawaban mereka? Qalu, mereka menjawab, mana alamuhu? Kami enggak tahu. Kalau mereka enggak tahu, apakah jadi hujjah? Kalau mereka enggak ngerti, apakah jadi hujjah? Tidak jadi hujjah. Sudah jawab tadi. Kata mereka, mana alamuhu wa ma nashhad alai. Kami enggak tahu dan kami enggak mau jadi saksi. Karena kami enggak tahu, kami enggak mau menjadi saksi membuktikan bahwa engkau benar-benar Rasul. Tidak ada. Kitab Tauratnya disembunyikan, apa yang mereka ketahui mereka sembunyikan, dan mereka menyatakan kami enggak mau jadi saksi. Harusnya mereka saksinya. Seharusnya mereka saksi-saksi yang benar-benar tahu dalam Taurat ada Nabi yang ciri-cirinya persis dengan beliau alaihi salatu wassalam. Tetapi mereka menyatakan kami tidak tahu dan kami tidak mau jadi saksi. Apa kata Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik." Tetapi Allah menjadi saksi untukmu wahai Rasul. Jangan takut. Orang Yahudi enggak mau jadi saksi, silahkan. Allah menjadi saksi atas apa yang Allah turunkan kepadamu wahai Rasul. Anzalahu bi'ilmih. Allah turunkan dengan ilmunya. Wal malaikatu yashhadun. Dan malaikat-malaikat pun mempersaksikan. Cukup.
dengan persaksian dari Allah dan persaksian para malaikatnya. Wa kafa billahi syahida, dan cukup Allah sebagai saksi. Wa kafa billahi syahida, dan cukup bagi Allah sebagai saksi. Cukuplah Allah sebagai saksi bahwa beliau adalah benar-benar Rasulullah ilaikum jami'an. Demikian ikhwan fillah azakumullah, keadaan Yahudi yang benar-benar memusuhi Rasulullah SAW, padahal mereka tahu apa yang ada pada diri Rasulullah SAW dari wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. Ini betul-betul kejahatan Yahudi. Allah taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma hamdaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.